warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KPM Mandiri UIN Araniri sedang berada di pabrik batu bata Wak Tulang. Desa Kaju terkenal akan pabrik batanya. Salah satu pabrik bata yang terkenal di Desa Kaju adalah pabrik bata Wak Tulang. Orang-orang di Desa Kaju sudah meyakini bahwa batu bata yang dihasilkan oleh Wak Tulang ini sudah terpercaya kuat sehingga banyak orang yang membeli dengan Wak Tulang. Yuk mari kita kenalan dengan Wak Tulang. Guys, ikutin kami. Ini pabrik bata punya bapak sendiri, Pak? Bukan punya kita. Ada juga toke kita. Mulai operasinya ini tahun 2022, tahun udah 8 tahun. Nah, itu tahun 2014 gitu, Pak ya? 2014. Ya. Ini untuk sistem kerjanya Pak setiap hari atau ada waktu-waktu tertentu Pak untuk buat batu batanya? Nah, kerjanya dia tiap hari lah. Tiap hari. Nah, tiap hari ya. Per harinya tuh kira-kira ada berapa buah bata Pak yang tercapai? Nah, bisa dicetak gitu. Iya. Sekitar 1.500 lah. Kadang kita buat rata-ratanya aja, kadang sampai juga 2.000, kadang 1.800, 1.000. Tapi naturalnya dia 1.500 lah satu hari dia. Untuk orang kerja Pak di pabrik batanya ada berapa orang Pak? Cuman kami saja sama istri. Berarti cuma 2 orang Pak? Nah, sama anak satu nih. Nah, dia jam 9 pulang sekolah dia bantuin. Berarti masing-masing per orang tuh cetaknya sampai 500 kayak gitu Pak satu hari? Kalau orangnya dia sampai 1.000-an juga. Sampai 1000. Iya, sampai 1.000-an juga. Kadang makanya sampai 1.800 dia, kadang membantu juga gitu. Untuk batu bata yang sudah siap ini Pak, nantinya akan Bapak jual sendiri atau ada agen yang menampung kemudian diperjualbelikan melalui agen Pak? Langsung toke yang jual. Langsung toke yang jual. Nah, langsung toke yang jual. Berarti Bapak cuma buat, habis itu nanti yang pemasarannya ke toke? Nah, toke pemasaran toke. Nah, Untuk cara pembuatannya tuh bagaimana Pak? Memang ada cetakannya tersendiri atau bagaimana? udah ada cetakan sendiri. Ada cetakan Ada sendiri. cetakan. Berarti pertamanya dari mulai tanah liat Pak ya? Nah, dari mulai tanah kayak gitulah, karena ada tanah. Dimasukkan ke dalam koin, dipijak pakai detor. Nah, baru bisa diangkat, bisa dicetak. Habis dicetak baru dibakar gitu Pak? Ya, nunggu kering dulu, dianginkan dulu kayak gini. Oh iya. Nah, nunggu kering baru dibakar. Berarti siap dicetak langsung dilepas cetakannya, habis itu baru dibakar Pak ya? Iya. Proses pembakarannya tuh Pak berapa lama tuh Pak kira-kira? Dalam pembakaran dia 3 hari 3 malam. Dibakar terus-terus tanpa Oh, berhenti? itu nggak boleh mati-mati api. Mati-mati api, nanti turun lagi balik dia, pucat batunya. Oh, itu sekali dibakar Pak berapa batu bata Pak yang muat? 40.000. 40.000. Iya. Berarti setiap cetakan nggak bisa langsung dibakar, tapi harus ditunggu dulu sampai ada batu batanya sampai 40.000 baru sekali Ya, jalan pembakaran. betul. Ya. Misal zaman sekarang Pak, susah nggak Pak untuk cari kayu-kayu untuk dibakar Pak? Untuk pembakarannya? Mana? Ini sebenarnya ini bukan kayak dulu lagi, udah ini semakin susah udah. Nah, semakin payah, kayu pun nariknya udah payah. Proses pembakarannya cuma pakai kayu aja Pak, nggak bisa Pakai pakai kayu yang aja. lainnya lagi. Cuma satu ini ya, berarti alat pembakarnya cuma menggunakan kayu bakar aja Pak. Iya, menggunakan kayu bakar aja. Nggak ada yang lain, cuma kayu bakar aja. Satu batu bata itu kira-kira berapa Pak untuk dijual harganya? Kalau warga DO dia biasa 450. 450 rupiah Pak. Nah, 450 rupiah. Satu bata Pak. Satu bata. Kalau di DO-an gitu. Tapi kalau jual untuk pribadi, kadang sampai juga 5,5, 600 gitu. Berarti kalau misalnya diambil sama toke juga jual dengan harga yang sama Pak? Atau Iya. dinaikkan lagi? Bukan toke jual segitu. Toke jual segitu. Kalau misalnya toke ambil sama Bapak, harganya segitu juga Pak? Kalau toke ambil sama kami ini, kami kan borong merah. Iya. Nah, kami borong merah sampai udah merah, sampai udah habis dibakar dia,
kami borong 190 perak lah. 160 perak Pak satu. Ya. Cuman kami nggak nanggung tanah, nggak nanggung pasir, kami cuman Cetak aja Pak ya. nyetak aja sama bakar. Ya. Berarti tanah itu dari Toke. Peralatan semua dari Toke. Berarti Bapak tinggal cetak-cetak aja gitu Pak sama Iya bakar. betul. Berarti pembuatan bata tuh bukan murni dengan tanah liat Pak ya, ada campuran pasir juga. Dicampur sama pasir juga. Biar apa Pak kira-kira? Hah? Biar apa? Maksudnya Biar batunya pun kuat, nyetaknya pun nggak lengket. Nah itu lengket dia dicetakan kan nggak? Payah kita batunya jelek. Tapi campur sama pasir dia, udah enak dia. Batu pun kuat. Berarti kalau misalnya siap dibakar sampai 3 hari 3 malam tuh Pak, kan tunggu dingin dulu. Iya nunggu dingin dulu. Misalnya apinya nggak mati tuh Pak, bagaimana Pak? Apa disiram pakai air? Enggak, nunggu mati apinya Nunggu dulu. mati sendiri berarti. Mati sendiri dia. Kalau udah 3 hari 3 malam, udah 3 hari 3 malam kita bakar, tunggu 3 hari dia udah dingin dia. Api pun udah mati. Berarti Udah bisa dibongkar. 3 hari 3 malam dibakar, kemudian didiamkan lagi 3 hari baru Iya, dibongkar. iya. Berarti jumlah waktu yang diperlukan itu sampai 6 hari gitu Pak ya? Sampai semingguan lah dia. Sampai semingguan udah bisa dibongkar. Itu kalau misalnya penyusunan di dalam tempat pembakarannya itu Pak memang ada alasnya atau bagaimana Pak? Semana dibilangnya semana itu lantaran udah biasa nggak pakai alat lagi, nyusunnya sana udah istilahnya hujan juga bisa kalian tengok tadi aturan itu, cuman hujan kayak gini payah nanti becek juga sana kalian ya kan. Iya Pak. Nah, ini lagi ngisi aku ini. Dibakar Pak ya? Ya. Untuk batu bata yang berada di tengah-tengah tuh Pak, apa kena api semua Pak? Kan kita kan udah susun-susun sampai bertingkat-tingkat. Ya. Otomatis kan di tengah tuh kan udah pada tertutupin. Makanya dia harus ada bikin dijarangkan dia ada lubangnya gini biar api nyebrang gitu dia. berarti ada celah di antara satu batu bata dengan batu bata lain biar misalnya apinya tuh meresap sampai ke Iya, dalam. ya. Kalau nggak dibuat lubangnya ini nggak mungkin api bisa naik nanti ya kan. Makanya kalau salah susun kita api nggak naik dia. Harus pandai juga kita. Ada strategi Kak Pak untuk penyusunan di dalam tempat pembakaran? Misalnya apakah 2 batu bata kemudian diselang atau disusun dalam bentuk zigzag atau bagaimana Pak? Itulah ada strateginya. Pertama bawah kasih 2 dulu, baru atasnya nanti rapatkan, atasnya nanti kasih 4 gitu, dia dijarang-jarang kan dia. Biasanya Pak yang udah yang pas Bapak melakukan pembakaran Pak kan, ada nggak batu bata yang gagal untuk diproduksi Pak? Gimana dibilang aku udah 8 tahun di sini nggak pernah gagal. Istilahnya kalau batuku bakaranku di sini rugi tokehku jual sama proyek. Nah, aku untuk pribadi semua. Nah, itulah. Kalau dibilang batu tulang udah ngerti semua. Untuk pribadi semua. Batu. Iya. Kenapa Bapak nggak jual untuk proyek Pak? Kenapa lebih ke yang untuk yang pribadi? Kalau ke proyek dia agak murah sedikit dia. Beda harganya dia. Kalau untuk pribadi itu tadi lah. Pribadi sampai 600-an dia. Kalau ke proyek 52, 500 gitu cuman. Kalau misalnya dalam musim hujan kayak gini Pak, ada nggak Pak kendala-kendala Ada dalam banyak kali kendalanya gini. Ini istilahnya udah bisa dibilang nanti udah rugi istilahnya ya. Udah kena, udah termakan. Kemarin ini kan hujan-hujan terus ya. Jadi aturan dia kan 4 kali pembakaran Pak? 4 kali uang makan udah dibakar aturan. Ini udah sampai 6 kali belum bakar. Nah, itu kendalanya lantaran hujan-hujan terus kemarin itu. Berarti kalau misalnya udah masuk ke musim hujan pasti ada kerugian gitu Pak ya? Iya. Nah, gimana teman-teman? Seru kan kenalan dengan Wak Tulang? Selain kita bisa keliling di pabrik batu bata Wak Tulang, kita juga bisa menambah ilmu tentang proses pembuatan batu bata. Yang awalnya kita kira mudah, ternyata sangat rumit teman-teman, karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk teman-teman yang tinggal di daerah Kaju dan sekitarnya yang sedang membutuhkan batu bata, bisa ya dihubungi nomor HP Wak Tulang.